Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah Arsitektur Kota 2, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Video pembelajaran ini adalah materi pertemuan kita yang ketujuh, dan kali ini saya akan membahas mengenai istilah kota kompak atau compact city. Definisinya, kota kompak itu adalah upaya sebuah kota untuk meningkatkan kawasan terbangun dan kepadatan penduduk permukimannya. Yang kedua, itu adalah upaya untuk mengintensifikasikan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan, serta sebagai upaya untuk memanipulasi ukuran kota, bentuk, dan struktur perkotaan serta sistem permukimannya. Jadi, kota kompak itu adalah istilah definisi bagaimana cara kamu merencanakan sebuah wilayah agar dia padat, cukup padat, sudah direncanakan dengan baik padatnya dan tidak sembarangan, sehingga perkotaan kamu efektif dan efisien dalam melakukan tugasnya. Ada 5 karakteristik kota kompak atau ciri khas kota kompak. Yang pertama adalah density. Density itu adalah kepadatan wilayah yang tinggi. Ini adalah ciri utama dari kota kompak, karena di kota kompak itu kepadatan perkotaannya sangat tinggi, sebab penduduk diarahkan untuk tinggal, berada, memusat pada satu titik, didukung dengan pengadaan seluruh pendukung aktivitas yang mengumpul. Jadi ciri utama dari kota kompak itu adalah padat. Padat dalam artian rapi. Bedakan dengan padat dalam artian kumuh. Kemudian yang kedua, growth pattern. Tidak seperti urban sprawl. Urban sprawl ini adalah istilah yang akan kita bahas minggu depan. Pola kota kompak pertumbuhannya mengisi ruang yang ada di tengah-tengah kota atau yang terbangun terlebih dahulu. Kalau urban sprawl itu pertumbuhannya berada di pinggiran perkotaan. Ciri ketiga dari kota kompak adalah land use. Penggunaan lahan pada kota kompak sifatnya campuran atau tata guna lahannya campuran. Kenapa? Karena kebutuhan penduduknya juga bersifat campuran. Artinya, di satu lokasi kebutuhan penduduk sudah terpenuhi. Ada perkantoran, ada pendidikan, ada perekonomian, ada pasar, ada kesehatan, semuanya ada di satu titik itu. Sehingga penduduk tidak perlu pergi jauh untuk memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, skala yang keempat itu adalah scale. Yang keempat, ciri khas yang keempat dari kota kompak adalah scale. Skala masa bangunan yang ada di dalam kota itu diupayakan bersifat manusiawi. Kalau ada bangunan-bangunan kecil, diupayakan lebih manusiawi untuk pergerakan dan detail kota. Ciri yang kelima adalah community service, pelayanan pada tingkat komunitas. Biasanya kalau pada urban sprawl, masyarakat dituntut untuk bergantung pada kendaraan pribadi, seperti mobil ataupun sepeda motor untuk bisa menempuh jarak jauh. Sedangkan pada kota kompak, perjalanan dapat dilakukan dengan lebih mudah dengan menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan menggunakan transportasi pribadi. Ciri kota kompak yang lain yaitu neighborhood. Lingkungan ketetanggaannya lebih erat karena didukung dengan pemusatan kegiatan, sehingga membuat masyarakat satu sama lain akan saling mengenal. Dekat-deketan, biasanya mereka tinggal di apartemen atau di rumah susun, sehingga jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya tidak terlalu jauh. Didesain apartemen dan rumah susunnya itu juga membuat agar mereka lebih banyak berinteraksi. Jadi penggunaan ruang-ruang bersama. Ciri yang berikutnya itu adalah street design. Untuk menunjang kegiatan masyarakat yang berpusat pada satu kawasan,
jalan diperuntukkan dan digunakan untuk memaksimalkan macam-macam fasilitas. Ciri ketiga, building design, bangunannya berada sangat dekat dengan jalan dan langsung menghadap jalan. Jadi bangunannya yang menghadap jalan, bukan garasenya. Sehingga kalau bangunannya itu rendah, bangunannya bertingkat rendah, maka antar saling tetangga itu bisa saling menyapa. Kalau garasenya yang di depan itu sulit untuk menyapa, kan? Ciri yang keempat itu adalah public space. Ruang yang ada diperuntukkan bagi kepentingan bersama masyarakat, seperti jadikan taman, ruang pertemuan, dan sebagainya. Ciri yang kelima itu adalah development cost. Untuk pembangunan baru akan lebih murah dibandingkan untuk membangun dengan cara lompat atau leapfrog dan memilih lahan-lahan baru. Jadi kota kompak ini kalau dia perlu membangun, pemerintahnya perlu membangun wilayah baru, mengembangkan wilayah baru, dia tidak akan membuka kawasan baru, tetapi kawasan yang di pusat kota itu saja yang dia olah, sehingga biaya pembangunannya jadi lebih murah dibandingkan dengan membuka di luar. Jadi perbandingan antara pembangunan acak dan compact city strategy adalah sebagai berikut. Pembangunan acak atau sprawl development, itu nanti kita akan pelajari minggu depan, dibandingkan dengan compact city strategy atau anti-sprawl development. Dibagi menjadi aspek kepadatan. Kalau pembangunan acak, aspek kepadatannya rendah. Jadi jarak antar ruangnya, antar penduduknya itu jauh-jauh, sehingga kepadatannya rendah. Kalau compact, tentu saja kepadatannya tinggi. Pola pertumbuhan pembangunan acak itu pembangunannya pada peri-peri kota, ruang dan ruang hijau, dan sifatnya melebar. Sedangkan di compact city, pembangunannya pada ruang-ruang sisa, ruang-ruang antara, sehingga bentuknya compact. Aspek tata guna lahan, pembangunan acak itu homogen dan terpisah-pisah, sedangkan compact city itu mix, cenderung menyatu. Beragam ya, kayak ruko gitu, di bawahnya itu toko, di atasnya tempat tinggal. Contohnya seperti itu. Pada aspek skala, pembangunan acak skalanya lebih besar, bangunannya lebih besar, blok-blok dan jalan-jalannya lebar, jalan-jalan arteri, jalan-jalan bypass, itu ciri-ciri pembangunan acak. Sehingga skalanya kurang detail, serta artikulasinya dikhususkan bagi pengendara mobil. Sedangkan compact city skalanya dianggap sebagai skala lebih manusiawi, kaya dengan detail dan artikulasinya atau penekanannya itu pada pejalan kaki. Pada aspek layanan komunitas, pembangunan acak itu adalah shopping mall, perjalanan dengan mobil, jaraknya jauh dan sukar untuk ditemukan. Sedangkan compact city, layanannya itu pada jalan-jalan utama, dapat ditempuh dengan jalan kaki dan semua fasilitas mudah ditemukan. Perbandingannya lain pada pembangunan acak dan compact city strategi itu adalah pada tipe komunitas, yaitu perbedaannya rendah, hubungan antar anggota penduduk itu ya lemah dan hilangnya ciri komunitas. Tapi compact city strategi pada tipe komunitas perbedaannya tinggi dengan hubungan yang erat, karakter komunitasnya tetap terpelihara. Transportasi. Pada pembangunan acak, transportasinya berorientasi pada kendaraan pribadi, kurang penghargaan pada pejalan kaki, sepeda, dan transit publik. Sedangkan pada compact city, transportasinya multisarana, penghargaan pada pejalan kaki, penggunaan sepeda, dan transit publik. Kemudian pada pembangunan acak, desain jalannya dimaksimalkan untuk volume kendaraan dan kecepatan. Jalan dibuat khusus untuk kendaraan. Sedangkan pada compact city, jalan itu didesain untuk mengakomodasikan berbagai macam kegiatan. Jalan itu juga bisa tidak hanya untuk kecepatan mobil, motor, tapi bisa juga untuk memperlambat traffic dan lain sebagainya. Kemudian pembangunan acak, desain bangunannya jauh
terletak atau ditarik ke belakang. Bentuk-bentuk bangunannya itu adalah rumah tunggal yang terpencar. Sedangkan Compact City, bangunannya sangat dekat dengan jalan, tipe tempat tinggal beragam. Untuk ruang publik, pembangunan acak perwujudan kepentingan pribadi dengan adanya halaman, shopping malls, gated community atau komunitas berpagar, klub-klub pribadi dan sebagainya. Sedangkan pada Compact City, ruang publiknya adalah kepentingan publik, ada streetscape, pedestrian environment, dan lain sebagainya. Pada aspek yang lain, pembangunan acak misalnya biaya pembangunannya tinggi bagi pembangunan baru dan biaya layanan publik rutin. Tetapi pada Compact City strategi, biaya pembangunannya rendah bagi pembangunan baru dan biaya layanan publik rutinnya. Pada pembangunan acak, proses perencanaannya kurang terencana, hubungan pelaku pembangunan dan aturannya lemah. Sedangkan pada Compact City, terencana dan hubungan pelaku pembangunan dan aturannya baik. Dari tabel ini, kita bisa melihat atau Anda juga mungkin bisa memahami bahwa kelihatannya Compact City ini kok kayaknya utopia sekali ya, bagus sekali perencanaannya karena hal-hal yang bagus yang dimunculkan. Tetapi saya yakinkan bahwa tidak selamanya bagus ya. Segala sesuatu itu kan tidak ada bagus-bagus sekali, pasti ada kurangnya dan kita akan belajar mengenai hal itu. Juga kayak kemarin, minggu lalu mengenai TOD. TOD itu kelihatannya bagus sekali, tetapi ternyata ada kurangnya. Contoh kekurangannya TOD kan dia bisa membuat orang yang miskin itu makin terpinggirkan ya, karena biaya di pusat kota menjadi lebih mahal. Nah ini dia, keuntungan dan kerugian dari penerapan kota kompak. Tentu saja keuntungan kota kompak, tadi kita sudah lihat di tabel itu, banyak sekali. Ada biaya pembangunannya yang murah, kemudian hubungan antar kekerabatan antar penduduknya dekat, dan lain sebagainya. Ditambah lagi yang pertama itu adalah penghematan energi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Kemudian polusi ya, pengurangan emisi, mengurangi jarak perjalanan kendaraan bermotor. Dan yang ketiga, peningkatan taraf hidup akibat kepadatan tinggi dan daerah peruntukan campuran sehingga semua fasilitas mudah dijangkau bagi seluruh masyarakat. Cepat dia menjangkau fasilitas atau infrastruktur perkotaannya karena jaraknya dekat. Tetapi kerugiannya, kejenuhan kota. Jadi kotanya itu jenuh, tingkat stres penduduknya meningkat, bisa mengurangi keramahan penduduk karena mereka tertekan gitu ya. Ada juga polusi pada tahap-tahap tertentu, dan yang terakhir itu adalah pada aspek mitigasi bencana. Ya, ini ya. Kerugiannya kejenuhan kota, polusi, menurunnya keramahan penduduk, lalu ada pencegahan bencana, mitigasi bencana, bertambah mahalnya lahan di dalam kota. Kemudian ada kekhawatiran kualitas hidup yang berkurang karena upaya menaikkan kepadatan penduduk dalam kota. Jadi makin padat, makin kurang kualitas hidupnya. Kemungkinan tergusurnya penduduk juga ada, terutama bagi penduduk dengan akses yang lemah, termasuk orang yang lanjut usia dan yang miskin. Ada upaya pengurangan pergerakan horizontal yang justru meningkatkan pergerakan vertikal. Jadi pergerakan horizontalnya berkurang, tetapi pergerakan vertikalnya bertambah. Kamu tidak bisa pergi jauh lewat jalan, tetapi kamu naik lift, naik eskalator yang tidak hemat energi. Karena bangunan-bangunannya tinggi, maka suhu panasnya itu bisa menimbulkan efek lain, serta daya dukung lingkungan yang menampung beban berat akibat kepadatan penduduk yang dipaksakan. Jadi sebenarnya kota kompak itu adalah kota dengan konsep tradisional bagi negara-negara Eropa yang sudah diterapkan sejak abad pertengahan. Disebut sebagai wall cities atau kota dengan benteng, kota berbenteng ya.
Indikasi utamanya itu adalah pembangunan yang intensif pada daerah-daerah berbenteng, dapat pemisah antara lahan terbangun dengan lahan non terbangun seperti benteng yang diterapkan pada zaman dahulu. Namun sekarang benteng itu diganti dengan green buffer atau sejenisnya, sehingga ukuran kotanya tetap dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Oke, kota kompak dan negara maju. Jadi kota kompak itu sudah diterapkan di negara-negara maju. Contohnya di Jepang, yaitu di Osaka dan Kyoto. Jadi salah satu ciri penerapan kota kompak di kedua kota tersebut adalah pemanfaatan ruang perkotaan yang sangat intensif. Kenapa dia cocok menggunakan konsep kota kompak? Karena bentang alam kota tersebut sendiri itu kebanyakan adalah perbukitan dan pegunungan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kota itu yang paling baik itu adalah kalau topografinya datar. Sedangkan daerah yang dengan topografi datar di Osaka dan Kyoto itu sedikit, sehingga mau tidak mau karena keterbatasan lahan tersebut, lahan yang bisa dibuat menjadi kota tersebut, kedua kota tersebut menjadi kota kompak. Apalagi mereka mempunyai ide bahwa daerah-daerah yang merupakan perbukitan dan pegunungan ini jangan dipaksakan menjadi perkotaan, tetapi menjadi area konservasi lingkungan. Area konservasi lingkungan ini tidak hanya semata-mata pada lingkungan hidup, tetapi juga sebagai pusat budidaya manusia, sehingga tidak mengorbankan kelestarian alam. Untuk transportasi, masyarakat Jepang terbiasa menggunakan subway yang berlapis-lapis di bawah tanah. Jadi ini yang sebelah kiri adalah Osaka, yang sebelah kanan ini adalah Kyoto, dan yang pojok kanan samping ini adalah sistem transportasi di Tokyo, contohnya ya, Tokyo Subway. Jadi sistem transportasi bawah tanahnya dia itu sangat rumit, banyak sekali, dan sudah cocok diterapkan pada konsep kota kompak. Kalau di Australia, kota kompak itu dimulai dengan istilah konsolidasi atau konsolidasi lahan. Itu adalah proses intensifikasi kota yang sudah ada sejak lama. Kita juga di Bali atau di Indonesia sudah menerapkan sistem ini, namanya LC ya, Land Consolidation. Jadi kalau kalian tahu Intan LC, ya yang di daerah Gatsu, itu sebenarnya adalah bagian dari kegiatan land consolidation. Gatsu itu sendiri itu adalah land consolidation. Jadi daerah Gatsu, daerah Renon itu di Bali itu adalah land consolidation dan termasuk berhasil. Keadaan kota-kota di Australia sangat sprawl awalnya karena terkendala dengan bentang alam. Jadi bentang alamnya itu sangat luas, sangat datar, sehingga mereka berkembang ke samping, berlanjut ke samping. Tetapi di Sydney dan Melbourne telah ada karakteristik walking city seperti di negara-negara di Eropa. Di Amerika, istilah kota kompak jarang digunakan. Kota-kota di Amerika Utara menjadi kota-kota yang paling tersebar di dunia. Seperti contohnya adalah Washington, Detroit, Denver, atau San Francisco. Itu kepadatan penduduknya hanya 14 penduduk per hektar. Dan berarti kan sangat jarang ya, tidak terlalu padat. Kalau di Eropa, kepadatan penduduknya itu sekitar 50 penduduk per hektar. Di Amerika, Kompak City itu dikenal dengan istilah smart growth. Ini yang sebenarnya mendekati upaya kota berkelanjutan. Kalau di tempat lain mungkin disebut sebagai Kompak City, kalau di Amerika smart growth. Apa itu smart growth? Smart growth itu adalah teori perencanaan kota dan transportasi dengan mengembangkan kota ke arah walkable city dan kota kompak untuk menghindari sprawl. Kalau di Amerika, saya ulangi, mereka tidak mengenal istilah kota kompak karena bentang alamnya itu, sehingga mereka memilih
istilah smart growth. Smart growth itu mirip seperti kota kompak. Jadi istilah smart growth itu lebih dikenal di Amerika Utara, sedangkan di Eropa dikenal dengan kota kompak. Konsepnya sama dengan tujuan menciptakan keunikan satu tempat, memperluas jaringan transportasi, tempat kerja, dan tempat tinggal, pemerataan pembangunan, preservasi terhadap kelestarian alam, dan kesehatan publik. Jadi smart growth itu punya prinsip promote economic development, create livable communities, promote alternative transportation, create range of housing opportunities, dan preserve open space, natural resources, dan environment, serta enhance quality of life. Smart growth, kota dengan smart growth. Ada 10 prinsip smart growth di Amerika Utara. Yang pertama itu 1. Fungsi lahannya campuran, mirip ya seperti kota kompak. Kemudian 2. Desain bangunan yang kompak. 3. Pilihan tempat tinggal. Ada banyak pilihan untuk tempat tinggal, mau di kos, mau di pusat kota, mau apartemen, mau rumah tunggal, dan seterusnya. Keempat, menciptakan kota yang walkable. 5. Menciptakan kekhasan suatu tempat. 6. Preservasi terhadap kelestarian alam. 7. Memperkuat dan mengembangkan masyarakat yang sudah ada. 8. Menyediakan berbagai pilihan moda transportasi publik. 9. Menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu selalu menggandeng stakeholder dalam masyarakat untuk menentukan pilihan. Prinsip-prinsip smart growth atau kota kompak. Elemen dari smart growth itu adalah 1. Lingkungannya kompak. Lingkungan kompak itu didapat dengan salah satunya adalah dengan tata guna lahan yang campuran. Elemen yang lain adalah Transit Oriented Development atau TOD yang sudah kita pelajari minggu lalu. Dan yang terakhir itu elemennya adalah ramah bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Kota kompak di negara berkembang. Tadi ada kota kompak di negara maju dan ada kota kompak di negara berkembang. Paling tidak ada 3 kendala yang menghalangi negara berkembang untuk mewujudkan mimpi mereka terhadap kota kompak. Yang pertama, jumlah penduduk di negara berkembang itu meningkat sangat pesat. Padahal salah satu syarat untuk membentuk kota kompak itu adalah pertumbuhan penduduknya harus lambat. Karena pembangunannya bisa terhambat jika pertumbuhan penduduknya meningkat. Kalau pertumbuhan penduduk di negara berkembang itu kan sangat pesat, sehingga dia sulit dikejar oleh pembangunan, oleh infrastrukturnya, sehingga kota kompak ini menjadi tujuan kesekian daripada pembangunan dibandingkan dengan pemerataan pembangunan misalnya. Kendala yang kedua itu adalah perwujudan kota kompak itu bukanlah tahap demi tahap, tetapi secara bersamaan kompak sampai seluruh komponen itu terpenuhi. Jadi tidak bisa tahap 1, tahap 2, enggak. Dalam waktu yang singkat sehingga muncullah kota kompak. Sehingga di negara berkembang sumber daya manusianya, sumber daya alamnya itu tidak memungkinkan hal tersebut. Yang ketiga, perlunya kepemimpinan yang kuat untuk implementasi kebijakan karena pembangunan dilakukan untuk kebaikan masyarakat dan masyarakat juga harus mendukung pembangunan. Ini sulit dilakukan di negara berkembang karena masyarakatnya belum menemukan kesadaran seperti kesadaran menghemat listrik, cara memilah atau mengolah sampah, sehingga membutuhkan pendampingan yang kuat dari pemimpin. Pemimpinnya juga belum siap. Jadi paling tidak ada 3 kendala, jumlah penduduk, kemudian sumber dayanya, sumber daya manusia, sumber daya finansialnya, dan yang terakhir itu adalah kepemimpinannya. Di Indonesia, sejarah kota kompak itu sebenarnya sudah mulai ada sejak zaman-zaman kerajaan di Jawa. Pola-pola tata ruang wilayah kerajaannya sudah bisa dikatakan sebagai cikal bakal munculnya kota kompak. Ciri-cirinya itu adalah adanya pemusatan kegiatan, batas wilayah yang jelas dengan adanya benteng, kepadatan penduduknya yang sangat tinggi di dalam benteng tersebut, dan adanya fungsi campuran atau tata guna lahan campuran. Orang-orang yang hidup di dalam benteng dikhususkan bagi keluarga kerajaan dan abdi dalam. Pola-pola kota benteng ini sebenarnya tidak berbeda jauh dari pola negara Eropa pada saat itu yang juga menganut sistem kerajaan. Pola kerajaan ini berulang di beberapa tempat di Pulau Jawa, di Jogja, Kota Gede, Solo, Cirebon, dan seterusnya.
Pola yang khas itu adalah benteng yang sebagai pemisah, adanya alun-alun, lalu pusat kegiatan yang mencakup pasar, tempat ibadah, pusat pemerintahan ada di dalam benteng semua. Dengan adanya benteng, perkotaannya itu tidak bisa tumbuh lagi keluar, sehingga mau tidak mau masyarakat itu kalau mau membangun, dia akan membangun di tempat-tempat di dalam kota. Sebab kalau dia ada membangun di luar kota, dia sulit mengakses infrastruktur yang ada di dalam kota. Kalau melihat kompleks Keraton Yogyakarta, akan terlihat bahwa semua bagian di dalamnya itu membentuk pola tatanan konsentris. Dalam tatanan ini, kedudukan titik pusat sangat dominan sehingga menjaga kestabilan dan keseluruhan tatanan. Pada Keraton Dinasti Mataram di Jogja, keberadaan pusat ini diwujudkan dalam bentuk bangsal Purbayeksa atau Prabu Yasa yang berfungsi sebagai persemayaman pusat kerajaan dan tempat tinggal resmi raja. Bangsal ini dikelilingi oleh pelataran Kedaton, kemudian berturut-turut adalah pelataran Kemagangan, Kemandungan, Siti Hinggil, dan alun-alun pada lingkup terluar. Jadi ini ya, nomor 1 ini alun-alun, kemudian nomor 2 pohon kembar, beringin kembar, kemudian ada masjid di dekat sana, lalu ada pagelaran, panggung, dan seterusnya sampai ke pintu selatan. Penerapan kota kompak di Indonesia. Model kota kompak seperti yang sudah disampaikan itu bukanlah perencanaan kota setahap demi setahap, tetapi dikatakan kota itu kompak sampai seluruh komponen itu dipenuhi, dan itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Secara ekonomi itu besar pengeluarannya. Hal lain yang menghambat itu adalah karakteristik sosial budaya masyarakat yang belum tentu cocok dengan ide kota kompak. Contohnya adalah identitas daerah dan kekhasan tempat yang harus dipertahankan. Kota kompak di Indonesia seharusnya diaplikasikan sebagai strategi pembangunan untuk mengendalikan perluasan kota akibat cepatnya laju pertumbuhan penduduk. Jadi di Indonesia, ide kota kompak itu sebenarnya tepat karena kalau tidak menerapkan kota kompak itu sekarang, maka perkotaan kita akan meluas, melebar seperti urban sprawl. Dan itu tidak kita harapkan. Kebijakan kota kompak di Indonesia sebaiknya ditekankan pada 1. Penyediaan infrastruktur yang efisien, 2. Keseimbangan aktivitas perkotaan yang mempertimbangkan kolaborasi dengan daerah rural setempat, dan pertalian antara daerah perkotaan dan pedesaan, pencapaian kesetaraan atau keadilan sosial. Jadi kota kompak di Indonesia itu tidak kembali lagi seperti zaman kerajaan dulu yang membangun benteng di sekitar pusat kota, enggak, tetapi lebih kepada membangun di tengah-tengah, jadi penyediaan infrastruktur yang efisien di pusat kota sehingga orang tidak perlu pergi tinggal di luar kota. Aktivitas di perkotaannya itu juga dibuat seimbang dengan mempertimbangkan dukungan dari daerah di sekitar. Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam dalam keinginan mereka untuk menerapkan kota kompak? Yang pertama adalah kebijakan dalam transportasi, contohnya penerapan road piercing system. Jadi jalan berbayar gitu ya. Kalau misalnya kamu sekarang kan kalau jalan itu cuman parkirnya aja yang bayar, tetapi road piercing system ini adalah ketika kamu melintasi daerah-daerah tertentu kamu disuruh membayar lebih gitu ya. Misalnya pakai kartu yang ditempelkan di mobil sehingga nanti terus didebit kalau kamu terus-menerus melewati jalan tersebut. Kemudian dalam sistem pajak perparkiran, pajak kendaraan pribadi, penyediaan moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kebijakan lain itu adalah penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki dan pengguna sepeda yang sangat kurang sekali di Indonesia. Lalu fungsi lahan atau bangunan campuran, dengan melakukan preservasi, konservasi kelestarian alam, konservasi bangunan bersejarah, dan seterusnya. Penerapan kebijakan ini juga harus dilandasi dengan dasar hukum yang jelas dan tegas penerapannya. Pemerintah dalam mengambil pilihan atau tindakan harus mengikutsertakan masyarakat yang dikenal dengan perencanaan partisipatif. Ya, oke.
Demikian dari saya mengenai kota kompak, istilahnya, keuntungan dan kelebihannya, perbedaannya dengan urban sprawl, penerapan kota kompak di negara maju, di negara berkembang, penerapannya di Indonesia, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan tersebut. Dan mudah-mudahan materi hari ini menginspirasi. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Jika tidak, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Om Santi, Santi, Santi Om.